Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun awwaliyyin wal akhirin. Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وبعث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال سبحانه في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih dalam pelajaran yang sama kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Mubarak, kitab yang membawa barakah, kitab yang membawa banyak kebaikan, yang seorang hamba menjadi kenal kepada Rabbnya, yang seorang hamba menjadi kenal kepada sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan memperbaiki keadaan kehidupannya, perangainya, akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini akan mengajak seorang hamba untuk senantiasa mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana firman-Nya, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih utama daripada orang-orang yang beriman dibandingkan dengan diri-diri mereka sendiri. Dan ini sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sampai sempurna, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai, min walidihi wa nasi ajma'in, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia pada umumnya. Maka tidak selayaknya bagi mereka orang-orang yang mukminun haqqan, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, yang mereka tulus mengharapkan wajah Allah, meniti jalan Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sudah selayaknya Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebagai orang yang paling dia cintai, sehingga ucapannya tidak boleh didahulukan dibandingkan dengan ucapan yang selainnya, sehingga perbuatan-perbuatan tidak boleh menyelisihi daripada perbuatan atau contoh yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana perealisasian dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan Nabi, tidak menghormatinya? Karena beliau adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Beliau telah korbankan jiwanya, beliau korbankan apa yang beliau miliki untuk menasihati umat, membimbing manusia menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia agar masuk ke darul karamatih, masuk ke dalam negeri yang penuh dengan kemuliaan, mengajak manusia menuju al-jannah, dan memperingatkan manusia daripada jahannam. Itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa baiknya beliau alaihi salatu wassalam. Beliau korbankan waktunya, beliau habiskan usianya, beliau hibahkan waktu dan usianya. Beliau lebih kedepankan untuk mengharapkan wajah Allah, menebarkan kebaikan. Sebagaimana firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahimun. Telah datang kepada kalian seorang rasul, yang rasul ini merasakan penderitaan, terasa berat penderitaan yang beliau alami, disebabkan karena penderitaan yang kalian alami, terasa berat apa yang kalian alami. Harisun 'alaikum, semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian.
Itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga Allah merahmati pula Imam Nawawi rahimahullah yang telah menghabiskan usianya. Meskipun beliau wafat pada usia muda, 36 tahun, akan tapi subhanallah, Syarhul Muhadzab, kitab fikih yang sangat bagus, kitab fikih yang sangat hebat. Demikian pula Riyadhus Shalihin, demikian pula kitab yang lain At-Tibyan, demikian pula Arba'in, dan kitab-kitab yang lainnya, subhanallah, beliau habiskan usianya, beliau habiskan apa yang beliau miliki untuk berkhidmat melayani kaum muslimin. Apa yang beliau miliki maka diberikan untuk kaum muslimin sebagai bentuk nasihat. Semoga Allah merahmati beliau dan juga guru-guru beliau dan juga keluarganya. Rahimahullah. Beliau mengatakan wa an Ummi Atiyah, masih dalam kitab Al-Adab, bab istihbab taqdimil yamin. Kitab Al-Adab tentang disenanginya seorang mendahulukan bagian sebelah kanan. Beliau katakan wa an Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusl ibnatihi Zainab radhiyallahu taala anha. Ummu Atiyah seorang wanita yang subhanallah memiliki amalan yang sangat indah. Seorang yang memiliki amalan yang sangat mulia, memandikan kaum muslimah, memandikan mayit-mayit dari kalangan kaum muslimah, kaum mukminah. Ini amalan yang sangat baik, amalan yang sangat besar, karena tidak semua orang bisa memandikan al-mayyit. Maka Nabi SAW mengatakan kepada beliau dan juga teman-teman yang ada di sekitar beliau, qala lahunna, maka Nabi berkata kepada Ummu Atiyah, fi ghusli ibnatih, di dalam hal memandikan putrinya Zainab yang bernama Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah suaminya? Siapa suaminya? Utsman, bukan? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memiliki dua orang istri kakak beradik dari keluarga Rasul, putri-putri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapakah? Zainab? Siapa? Kalau istrinya Utsman bin Affan siapa? Ummu Kulsum, satu lagi Ruqayyah radhiyallahu taala anhuma. Adapun Zainab siapa? Abul As Al-Makki Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam ketika menjelang Fathu Mekah. Menjelang Fathu Mekah, beliau membawa banyak peralatan, peternakan, perniagaan, amanat dari bangsa Quraisy untuk dibawa oleh Abul As radhiyallahu taala anhu yang ketika itu masih kafir. Ternyata kaum muslimin mereka mendapati Abul As beserta rombongannya, beserta bawaannya, kemudian dirampas oleh pasukan Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu atau Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Kemudian barang-barang diambil, sementara Abul As berhasil keluar dari penangkapan. Akan tetapi Abul As radhiyallahu taala anhu mendekati Zainab, menyelinap, kemudian masuk ke dalam barisan kaum muslimin, kemudian berkata kepada istrinya Zainab radhiyallahu taala anha bahwasanya barang-barangnya telah dirampas oleh kaum muslimin. Maka ketika menjelang subuh, Zainab radhiyallahu taala anha, wanita yang membawa barokah kepada suaminya, beliau mengatakan dengan suara yang lantang, aku telah memberikan jaminan kepada Abul As. Maka Nabi SAW setelah salat subuh, beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, kami mendengarnya. Mendengar apa yang telah kamu dengar, bahwasanya putri anda telah memberikan jaminan bahwasanya Abul As itu aman karena musyrik, kafir. Maka Rasulullah SAW berdialog dengan putrinya Zainab radhiyallahu taala anha. Zainab radhiyallahu taala anha meminta agar barang-barang dikembalikan karena itu bukan milik Abul As. Maka Nabi SAW seorang yang lembut, seorang yang bermurah hati,
Dikumpulkan pasukan kaum muslimin. Kemudian Nabi berpidato dengan ucapan sesungguhnya kalian telah merampas harta baik. Dan ini hak kalian. Akan tapi itu milik suami putri saya yang bernama Abul As. Kalau kalian kembalikan, maka itu kebaikan untuk kalian. Kalau kalian tahan, maka itu hak kalian. Apa jawaban mereka para sahabat? Mereka malu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena beliau, Abul As masih menantunya meskipun kafir. Maka mereka semua mengembalikan harta Abul As radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abul As kembali ke Makkah dalam keadaan membawa seluruh barang-barang, tidak ada yang terluputkan meskipun satu utas tali. Maka beliau kembali ke Makkah dengan membawa perniagaan, membawa kendaraan berisi muatan perdagangan, dikembalikan kepada kaum Quraisy. Kemudian mereka mengatakan betapa amanahnya Abul As radhiyallahu ta'ala anhu mengembalikan barang-barang yang dibawa, barang-barang yang diamanatkan kepada beliau. Maka setelah semua barang-barang dikembalikan kepada pemiliknya, beliau mengatakan, "Ishhadu bi anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Maka tidak ada satupun yang berani mengganggu Abul As radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah Abul As radhiyallahu ta'ala anhu bersama Zainab. Maka ketika beliau wafat, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada Ummu Atiyah, "Ibda'na bimayaminiha." Maka mulailah dengan bagian yang di sebelah kanan. Wa mawadhi'il wudu'i minha, dan dimulailah dengan anggota-anggota tubuh yang terkena wudu daripadanya. Ini pemuliaan dari Nabi, dari syariat, bahwasanya bagian kanan itu lebih mulia dibandingkan bagian yang lebih kiri. Bagian kanan yang termasuk daripada bagian-bagian wudu itu lebih afdal dibandingkan dengan bagian kiri yang di situ pun terdapat anggota wudu. Ini keutamaan bagi tubuh. Adapun cara memandikan mayit disebutkan oleh mereka para ulama. Yang paling pertama itu meletakkan seluruh pakaiannya, akan tapi menyisakan bagian auratnya sepusar sampai kepada lututnya. Diberikan entah itu anduk atau jarit dan yang semisalnya. Dibiarkan disisakan. Kemudian langkah yang kedua, kalau itu di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan, maka wajib baginya untuk membuat siter. Karena masyarakat umum pengen tahu biasanya. Entah laki-laki, entah perempuan pengen tahu pada ngapain sih. Sudah tahu mandikan mayit. Tapi penanya lagi pada ngapain sih? Pengen tahu urusan orang saja. Padahal yang terkadang dilihat adalah lawan jenis. Yang meninggal perempuan pengen tahu, yang meninggal laki-laki pengen tahu yang perempuan. La haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya dipasang jarit yang tinggi. Namun sebatas manusia tidak melihatnya. Ini perkara yang sangat bagus. Dan yang lebih bagus lagi di dalam ruangan. Kalau hal tersebut memungkinkan. Setelah dibuka seluruh tubuhnya, maka disisakan bagian farajnya, kubul dan duburnya. Kemudian langkah yang kedua, dan tentunya sudah siap air ya, sudah siap air. Terlebih lagi dengan air yang sudah dicampur dengan sidr, daun bidara yang sudah dihancurkan, yang kemudian dikucek-kucek, kemudian keluar busahnya. Itulah yang diharapkan daripada busah bidara. Kemudian langkah kedua, dia hendaknya ambil kaos tangan. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kubul dan duburnya. Apabila menyulitkan hal tersebut, kalau ini termasuk mahramnya, hendaknya dicukur bulu kemaluan. Dicukur bulu kemaluan. Kalau hal tersebut dipandang perlu. Kalau tidak, maka tinggalkan. Ini langkah yang kedua. Diambil sabun, diambil sarung tangan, kemudian dicuci kubul dan duburnya. Kemudian setelah itu, lepaskan sarung tangan. Kemudian mulai dengan al-wudu. Dengan tangan kanan. Bismillah. Diwudukan mayit. Setelah itu, dia ganti sarung tangan yang baru. Kemudian, dia wudukan dengan mulutnya. Dicuci mulutnya. Giginya. Kemudian, hidungnya. Sebagai ganti daripada madmadah dan intisyak. Istinsyak. Akan tapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai air tersebut masuk ke dalam mulut. Jangan masuk ke dalam hidung. Karena ini akan mengganggu si pencuci sendiri.
Kelak ketika air tersebut masuk, ketika mayit nanti akan didirikan sedikit, akan keluar, sementara aromanya sudah tidak menyedapkan. Hendaknya diperhatikan, jangan sampai masuk air ke dalam tubuh si mayit. Kemudian diwudukan sebagaimana wudu as-shalah. Setelah sempurna, maka mulai bagian yang sebelah kanan, punggungnya, sampai ke arah kakinya, kemudian sebelah kiri, bolak-balik. Kemudian kalau masih menyisakan, maka hendaknya mayat tersebut didudukkan sedikit. Dibangunkan, ketika sudah terlentang, dibangunkan sedikit, kemudian ditekan sedikit perutnya. Dengan cara yang halus. Karena dikhawatirkan masih ada sisa-sisa makanan yang keluar daripada duburnya. Kalau sudah bersih, maka dimandikan secara sempurna. Dan itulah yang dilakukan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Setelah dimandikan mayat tersebut, maka rambut Zainab dikepang dengan 3 kepang. Kiri atau kanan, kiri dan tengah. Diikat, dipintal, kemudian dikembalikan kepada Rasulullah. Lapor ya Rasulullah, selesai pemandian jenazah. Maka Rasulullah SAW mengenakan sarung. Rasulullah SAW mengenakan sarung dan sarungnya beliau lepas. Kemudian sebelum dikafani, maka Zainab radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anha diperintahkan Ummu Atiyah untuk mengenakan kepada jenazah, mengenakan sarung Rasulullah sebagai bentuk tabarrukan, sebagai bentuk berkah, mengalap berkah, mengambil berkah daripada apa yang pernah dipakai oleh Rasul, apa yang pernah tersentuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang akan kita baca tentang rambutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tapi pengambilan berkah tersebut tidak pernah dicontohkan kecuali khusus pada Rasul alaihi salatu wassalam. Keringatnya, bahkan ludahnya, kemudian rambutnya, bekas sentuhannya, dan yang selainnya. Seperti pakaian, seperti sarung, dan yang selainnya. Ini berlaku hanya untuk khusus pada Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang selainnya Abu Bakar, maka tidak ada satupun riwayat di antara mereka perebutan ludahnya Abu Bakar, di antara mereka perebutan gamisnya, rambutnya, dan yang selainnya. Tidak ada. Tidak pernah ada riwayat Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, dan seluruhnya. Mereka para sahabat yang telah mendapatkan rekomendasi berupa al-jannat, tidak ada satupun di antara mereka yang mengambil berkahnya. Padahal di antara mereka ada orang-orang yang memiliki barokah. Di antaranya doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Mustajab. Doa yang mustajab. Sekali mengangkat tangan, Allah akan kabulkan doanya. Subhanallah. Seperti wanita yang dibutakan. Seperti mengarungi di sungai Tigris. Sementara lautan atau sungai yang sangat dalam. Ditambah lagi derasnya sungai tersebut. Akan tapi melintasi sungai Tigris dalam keadaan kudanya tidak ada satupun tali pelana yang basah. Ini berkat doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Barakah. Doa-doa mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mencari berkah dengan sebab peninggalan-peninggalan mereka. Karena hal tersebut hanya khusus pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah yang diberikan oleh Rasul. Rasul melepaskan sarungnya, kemudian memerintahkan Ummu Atiyah untuk dikenakan kepada jasad Zainab radhiyallahu taala anha. Di antara petikan yang bisa kita ambil bahwasanya seorang yang meninggal dari kalangan nisa, maka yang memandikan adalah nisa. Yang meninggal, yang wafat adalah perempuan, maka yang memandikan perempuan. Tidak diperkenankan lelaki untuk mencucinya, memandikannya kecuali zaujah, suami dan istri. Adapun bapak di sini tidak diperkenankan. Perhatikan Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau seorang bapak, akan tapi tidak memandikan putrinya. Karena seorang lelaki tidaklah mencuci atau memandikan seorang perempuan kecuali istrinya saja. Meskipun dia ibunya sendiri, meskipun dia bapaknya sendiri, misalnya meninggal adalah seorang lelaki, maka sang ibu tidak memandikan, tapi memandikan adalah rijal dari kalangan lelaki. Demikian pula sang ibu. Ketika sang ibu wafat, maka sang anak tidak boleh memandikan dari kalangan laki-laki. Maka yang memandikan tetap seorang wanita. Al-muhim, satu jenis, kecuali zaujan. 2 orang pasangan, suami dan istri. Itulah yang berlaku. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullah, wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza
Idzan ta'ala ahadukum. Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengenakan sendal, subhanallah, syariat mana yang sampai seperti ini? Syariat mana yang mengajarkan kemuliaan sampai mengenakan pakaian, mengenakan sandal, melepaskan sandal, subhanallah, sampai meludah sekalipun diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam jangan mengarah ke kiblat. Subhanallah. Kebutuhan manusia telah diatur dalam Al-Qur'anul Karim melalui sunnah nabinya alaihi salatu wasallam. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Kemuliaan hidup mengeluarkan manusia daripada kegelapan hawa nafsu menuju kemuliaan jiwa. Ukhrijat linnas, itulah Nabi alaihi salatu wasallam, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya keimanan, menuju cahaya kemuliaan. Maka apabila salah seorang di antara kalian mengenakan sandal, falyabda bil yumna, maka hendaknya diawali dengan bagian yang sebelah kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal, apabila salah seorang di antara kalian melepaskan sandal, maka dimulailah dengan kaki yang sebelah kiri. Litakunil yumna, hendaknya dijadikan bagian yang kanan, awwaluhuma tun'al, yang pertama kali dikenakan, wa akhiruhuma tunza', dan yang paling terakhir dilepas. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini kembali menunjukkan kepada kita bahwasanya bagian yang kanan itu lebih afdal. Bagian yang kanan itu lebih mulia di sisi syariat al-Islam. Qala rahimahullah wa an Hafsah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ajjilu atau yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Istrinya Rasulullah radhiyallahu taala anha yang bernama Hafsah, beliau mengatakan, dan tentu seorang istri lebih mengetahui perilaku sang suami. Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang menjadikan bagian kanannya untuk digunakan ta'am, urusan makanan. Mengambil makanan, menyuapkan makanan ke dalam mulut dengan tangan kanan. Wa syarabih, dan juga di dalam pengambilan minuman. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dengan tangan kanan. Wa thiyabih, demikian pula pada pakaiannya. Ketika memulai mengenakan pakaian, maka lebih dikedepankan bagian yang sebelah kanan. Pada makanan, pada minuman, meskipun tangan tersebut kotor tidak masalah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, sekarang walhamdulillah sudah banyak gelas-gelas plastik. Kalau kalian takut kotor dengan gelas kalian, malas mencuci, kalian punya gelas-gelas plastik. Yang kalian gunakan gelas tersebut apabila kotor kalian buang. Walhamdulillah, tidak ada alasan menggunakan tangan kiri ketika minum. Wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik, dan beliau akan menggunakan tangan kirinya untuk perkara-perkara yang selain daripada hal tersebut. Selain makanan, selain minuman, selain pakaian, maka Nabi untuk urusan-urusan yang di situ ada nilai istiqzar, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, maka itu akan digunakan dengan tangan kirinya. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayyamikum. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila kalian mengenakan pakaian tentunya, wa idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah bi ayyamikum, dengan bagian yang sebelah kanan. Hadis sahih, kata Imam Nawawi dikatakan hadis yang sahih. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi bisnadin sahih, dan betul hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama di antara Syekh Nasir rahmatullah alaih. Pelajaran bisa kita ambil sama, sebagai pemuliaan bagian sebelah kanan, maka digunakan untuk perkara-perkara yang mulia, maka gunakan perkara-perkara yang mulia, bagian-bagian tubuh yang mulia itu dengan anggota yang sebelah kanan. Illa bi'udhrin, kecuali kalau punya udzur, tangannya terluka, tangannya tidak bisa digerakkan kecuali harus dengan tangan kiri, maka itu lain urusan, lain perkara. Tayyib. Wa Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam ata Mina, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi Mina.
Fatal jamrah faramaha. Ketika beliau haji, maka beliau mendatangi jamrah, pelemparan batu. Faramaha, kemudian beliau melemparnya. Tsumma ata manzilahu, kemudian beliau kembali mendatangi kembali kepada tempat tinggal beliau, itu di Mina, perkemahannya. Wa nahara, setelah itu beliau menyembelih. Tsumma qala lil hallaq, kemudian beliau mengatakan kepada tukang cukur, khudh, ambillah, maksudnya cukurlah. Wa asyara ila janibihil aiman, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan kepada bagian yang sebelah kanan, cukurlah sebelah kanan. Perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam lebih mengedepankan bagian sebelah kanan. Apabila di situ ada nilai-nilai kemuliaan, apalagi nilai-nilai ibadah seperti wudu, seperti mencukur rambut, ini termasuk sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini termasuk ibadah. Padahal subhanallah cuma sekedar mencukur rambut, akan tapi bisa bernilai ibadah di dalam al-Islam. Maka Nabi mengisyaratkan kepada bagian yang sebelah kanan, summal aisar, kemudian setelah itu baru sebelah kirinya. Summa yaj'ala yu'tihin nas, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan rambut yang bekas dicukur diberikan kepada manusia. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, lamma ramal jamrah, manakala Rasulullah SAW telah melempar jamrah, wa nahara, kemudian menyembelih, nusukah, menyembelih sembelihannya, wa halla, kemudian selesai mencukur, nawal al-hallaq, maka memerintahkan kepada tukang cukur, syaqqahul aiman fahalaqah, memerintahkan tukang cukur untuk memulai cukuran di sebelah bagian kanan. Fahalaqah, maka dicukur bagian kanan. Tsumma da'a Abu Talhah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memanggil Abu Talhah. Siapa namanya? Namanya siapa? Abu Talhah. Apa hubungan Abu Talhah dengan Anas bin Malik? Apa hubungannya? Tetangga? Baik, anak. Anak apa? Anak tiri. Anak tirinya Abu Talhah. Kalau Anas, bapaknya siapa? Anas siapa bapaknya? Siapa nama bapaknya Anas? Anas bin Malik bapaknya. Nadr kakeknya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akan tapi Malik mati dalam keadaan Nasrani, naudzubillah, mati dalam keadaan kafir, naudzubillah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, atau sebelumnya namanya Abu Talha adalah Zaid bin Sahal radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang gagah, seorang yang tampan, seorang yang kaya, akan tapi ditinggalkan kekayaan, ditinggalkan semuanya untuk al-Islam, dan beliau tetap dalam keadaan kaya meskipun beliau Islam, tetap dia masih kaya, tetap masih memiliki pamor, bahkan lebih mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau memanggil Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, fa'atahu iyahu. Setelah selesai pencukuran, maka rambut-rambut tersebut diberikan kepada Abu Talhah. Tsumma nawalahu syaqqal aisar faqala, kemudian dicukur kembali bagian sebelah kiri. Faqala ihlik, wahai tukang cukur, cukurlah. Fahalaqahu fa'atahu Abu Talhah. Kemudian subhanallah, Nabi alaihi salatu wasallam mengkhususkan kepada orang-orang yang khusus. Dan ini termasuk kekhususan Abu Talhah. Padahal ada di situ orang-orang yang lebih afdal daripada Abu Talhah. Siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman, Ali. Kemudian al-mashhud, orang-orang yang mereka dipersaksikan bil jannah, orang-orang yang dipersaksikan dengan syurga. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam justru memanggil Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Meskipun di situ banyak orang-orang afdal, para fudala, orang-orang yang lebih mulia daripada Abu Talhah, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam justru memanggil Abu Talhah. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Beliau diberikan kekhususan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahalaqahu fa'atahu Abu Talhah. Maka dicukurlah oleh tukang cukur, kemudian diberikan kepada Abu Talhah. Faqala, kemudian Nabi setelah itu mengatakan, iksimhu bainan nas. Berikan
kepada seluruh manusia. Subhanallah. Nabi bukan orang yang bakhil. Nabi alaihissalatu wassalam adalah orang yang subhanallah dermawan. Apa yang beliau miliki berupa kebaikan maka akan diberikan untuk manusia, terkhusus untuk umatnya. Karena rambut Nabi membawa barakah. Di antaranya Ummu Sulaim radhiyallahu taala memuliakan rambut Nabi. Dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang terbuat daripada perak sebagai penghormatan terhadap rambut Nabi. Subhanallah. Ditaruh tempat yang paling bagus yang beliau miliki berupa perak. Dan apabila terdapat di situ, orang-orang yang sakit, maka beliau akan mendatangi orang-orang yang mereka masih memiliki peninggalan-peninggalan Rasul. Di antaranya Ummu Sulaim. Siapanya Anas Ummu Sulaim? Siapanya Anas bin Malik? Siapa? Tetangga? Pembantu? Ponakan? Siapa? Kakaknya? Adiknya? Siapa Ummu Sulaim? Ibunya. Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Wanita yang penuh dengan berkah. Mengerti di situ ada sumber ilmu, maka sang ibu menaruh anaknya di tempat pendidikan. Inilah ibu yang salehah. Dengan ucapan Anas khadimuka ya Rasulullah. Anas mulai sekarang menjadi pembantumu wahai Rasul alaihi salatu wasalam. Ini Ummu Sulaim, seorang yang cinta kepada Nabi, seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, seorang yang sudah bernadar untuk memberikan seluruh kehidupannya untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Wanita yang penuh dengan berkah. Siapa nama Ummu Sulaim? Rugi nggak kenal dengan wanita-wanita. Manusia-manusia yang penuh dengan keutamaan. Para lelaki yang punya keutamaan, para wanita yang punya keutamaan. Baik. Rumaisa bintu Milhan radhiyallahu taala anha. Rumaisa nama beliau. Maka ada seorang ibu mendatangi Rumaisa radhiyallahu taala anha membawa anak yang sedang sakit. Maka Ummu Sulaim memasukkan ke dalam wadah tersebut air. Dikocok-kocok kemudian diperintahkan untuk minum. Sembuh biiznillah. Dengan sebab berkah rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berkah pada diri rambut Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul mendatangkan barokah. Di antara kisah para ulama yang mereka lebih mengedepankan bagian yang kanan, di antaranya Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah seorang ulama, muftinya Makkah pada zamannya. Meskipun ada Abdullah bin Umar, ketika Abdullah bin Umar diminta fatwanya, maka Abdullah bin Umar tidak mau menjawab. Di sini ada Atha bin Abi Rabbah, kenapa kalian minta kepada saya? Subhanallah. Kemudian buat Atha bin Abi Rabbah, sampai tukang cukur pun bisa merasakan ilmu Atha bin Abi Rabbah. Bahkan tidak tanggung-tanggung Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Imam madhab yang paling terkenal, paling kesahar di antara 4 madhab yang paling tertua, yaitu madhab Hanifiyah. Siapa namanya? Abu Hanifah. Madhab Hanifiyah, kemudian setelah itu muncul madhab Malikiyah, setelah itu muncul madhab Syafi'iyah, dan terakhir madhab Hambaliyah. Sebetulnya madhab masih banyak. Ada Bukhariyah, ada Tsauriyah, Sufyan al-Tsauri, ada Ishaqiyah, banyak. Ada Zahiriyah, banyak. Akan tapi yang masyhur cuma 4. Disebabkan kenapa? Masih ingat? Murid-murid mereka lebih rajin menulis tentang ilmu para guru-guru mereka yang 4 ini. Sehingga menyebarlah madhab ini. Sehingga madhab yang 4 ini masyhur sebagai madhab Islam. Padahal masih banyak madhab. Nah, siapa namanya Abu Hanifah? Nu'man bin siapa? Sabit radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah. Nu'man bin Sabit, beliau ketika haji, beliau mau masuk, selesai tawaf, kemudian beliau mau mencukur rambutnya, masuk ke tempat tukang cukur, kemudian langsung bertanya, berapa saya harus bayar untuk mencukur rambut saya? Ini kesalahan beliau satu. Bertanya kepada tukang cukur, berapa saya harus bayar dengan cukuran ini? Belum dicukur, sudah nanya tarif. Berapa tarifnya kalau cukur pada Anda? Apa kata tukang cukur? Ya akhi, di dalam peribadatan tidak boleh pasang tarif. Seikhlasnya. Anda mau ngasih berapa silahkan. Ini ibadah. Malu. Abu Hanifah malu. Rahimahullahu ta'ala. Karena malu, akhirnya dia langsung duduk. Akan tapi tidak menghadap kiblat. Maka tukang cukur ini kembali mengingatkan, ya akhi,
duduk menghadap kiblat. Itu lebih utama. Makin malu dia. 2 salahnya. Kemudian menjadikan Abu Hanifah grogi. Ketika grogi membuat dia diam, berpikir, ini ada apa ini? Kok saya salah terus ini? 1, bertanya salah. 2, duduk disalahin. Yang ketiga diam akhirnya. Diam pun ternyata disalahkan. Ya akhi, anta seorang yang berhaji. Kenapa anda diam saja? Bertakbirlah kepada Allah. Allahu Akbar. Salah lagi. 3 sudah. Ketika bertakbir, kemudian tidak sadar. Mengarahkan rambutnya ke sebelah kirinya. Ya akhi, sunnah itu sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Salah lagi. Abu Hanifah rahimahullah 4 kali salah. Maka semakin diam dia. Kemudian setelah itu membayar sekadarnya, kemudian langsung pergi. Setelah langsung pergi dipanggil lagi. Ya akhi, kenapa kamu langsung pergi? Kamu sholat dulu 2 rakaat, setelah itu baru pergi. Subhanallah, 5 kali salah. Disalahkan oleh tukang cukur. Maka langsung bertanya, wahai saudaraku, siapa yang mengajarkan kamu seperti ini? Saya disalahkan oleh anda 5 kali. Maka dijawab, saya telah melihat berkali-kali Atha bin Abi Rabah, Naam melakukan manasik haji dan demikianlah yang diajarkan kepada saya. Kemudian saya mengajarkan kepada manusia di dalam permasalahan seperti ini. Subhanallah. Semoga Allah merahmati Atha bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullahu taala yang telah memberikan contoh-contoh yang sangat baik. Baik sudah Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.